Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Roni Anwar. Pada kesempatan kali ini sambil santai ya, kita akan membahas salah satu materi, yaitu bagaimana caranya kita menciptakan kebiasaan baru, bagaimana caranya kita bisa menciptakan pola baru di dalam pikiran kita. Oke teman-teman semua ya, tadi siang ada yang bertanya kepada saya, chat saya via WhatsApp, dia bertanya kepada saya, katanya bagaimana caranya dia ingin merubah kebiasaan baru ya, maksudnya dia ingin menciptakan kebiasaan baru dan merubah kebiasaan lama. Kemudian juga dia bertanya bagaimana caranya supaya dia bisa semangat ketika dia menciptakan kebiasaan baru tersebut. Nah ini juga mungkin menjadi tantangan bagi kita semua sebetulnya ya, jadi bukan hanya tantangan bagi beliau saja, di mana situasi sekarang memang berubah ya, di mana situasi sekarang memang kondisinya menuntut memang kita harus berubah, baik itu perilaku, tindakan juga maupun pikiran kita. Nah ini merupakan sebuah tantangan tentunya, tapi memang tantangan tersebut kita harus bisa adaptasi terhadap tantangan tersebut, bahkan juga kita harus menyesuaikan diri terhadap tantangan tersebut. Nah teman-teman semua, terkait dengan bagaimana tekniknya supaya kita sekarang bisa menciptakan bisa menciptakan perilaku yang baru ya, bisa menciptakan sebuah kebiasaan baru ya. Nah teman-teman semua, saya pernah dulu ya pernah membaca dalam salah satu buku yang dikarang oleh motivator dunia, yaitu Anthony Robbins ya. Jadi bagaimana caranya kita membangunkan raksasa di dalam diri kita. Nah sebetulnya untuk membuat sebuah kebiasaan baru, contohnya misalnya biasanya kegiatan kita itu yaitu offline, bertemu dengan orang banyak di luaran, sementara pada saat ini kita memang dituntut juga untuk bisa online ya, artinya kita bersosialisasi dengan orang lain melalui media sosial atau juga media-media online yang lainnya. Nah ini kan juga memerlukan sebuah kebiasaan baru. Nah pertanyaannya, kebiasaan-kebiasaan baru seperti ini memang harus dibangun dengan sebuah semangat tentunya, juga harus dibangun dengan niat yang luar biasa ya, karena dengan niat yang luar biasa dalam arti memang tidak semuanya bisa langsung bereaksi atau adaptasi terhadap situasi dan kondisi. Nah teman-teman semua, berdasarkan memang yang sudah saya baca dan saya praktekkan dalam kehidupan sehari-hari juga, yang sudah saya sarankan juga kepada klien-klien saya terhadap dengan menggunakan teknik ini. Dan alhamdulillah itu, kalau menurut saya berdasarkan apa yang mereka katakan kepada saya, ini bekerja dengan baik ya, bekerja dengan baik. Nah di sini ada beberapa teknik ya, ada beberapa langkah teknik yang bisa nanti kita gunakan untuk merubah kebiasaan lama kita menjadi kebiasaan baru. Contoh yang sekarang, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus memutuskan. Jadi yang pertama, putuskan. Jadi maksudnya kita harus mau memulai kebiasaan baru tersebut ya, kita harus punya target dulu, kita harus punya rencana dulu sebetulnya kebiasaan baru ini apa yang akan kita bentuk. Contohnya kebiasaan baru saya sekarang ini yang harus saya bentuk adalah saya harus bisa marketing online misalnya, kemudian juga saya harus bisa sekarang lebih melakukan tulisan-tulisan yang sifatnya online misalnya dan lain sebagainya. Itu kebiasaan baru yang harus saya lakukan. Berarti saya putuskan sekarang untuk belajar, kemudian juga saya putuskan untuk membangun kebiasaan tersebut. Artinya keputusan ini menjadi titik tolak kita untuk merubah kebiasaan baru kita. Contohnya kebiasaan baru itu apapun sebetulnya ya. Apakah kebiasaan baru membaca buku, apakah kebiasaan baru berolahraga dan lain sebagainya. Yang jelas yang pertama, poin pertama yaitu putuskan ya. Kemudian yang kedua di sini adalah terapkan ya, atau gunakan rumusan pain and pleasure ya. Di sini pain itu artinya kesakitan, kemudian juga pleasure adalah kesenangan. Jadi setiap kebiasaan baru yang akan kita lakukan tentunya memang ada rumusan pain dan pleasure-nya. Ketika kita memulai kebiasaan baru teman-teman ya, kebiasaan baru, kita memutuskan kebiasaan baru, pasti di sana ada hal positif atau kesenangan-kesenangan yang akan kita dapatkan. Contohnya, ketika kita sekarang membangun kebiasaan baru
melalui marketing online, misalnya seperti itu, kesenangan apa sih akan kita dapatkan nantinya? Contohnya kita akan, branding kita akan semakin kuat, kemudian juga kita akan mudah untuk melakukan penjualan online, misalnya seperti itu. Itu kesenangan yang bisa kita dapatkan, teman-teman, ya. Jadi kita bisa membayangkan kesenangan tersebut, dan itu nanti akan mendorong semangat kita untuk lebih kuat, ya. Jadi fungsi dari pain dan pleasure ini adalah untuk mendorong semangat kita lebih kuat dalam melakukan kebiasaan-kebiasaan baru yang setelah kita putuskan tadi, ya. Selain tadi pleasure, ya, atau kesenangan, kemudian juga pain. Nah, kita bayangkan, ya, teman-teman, ketika misalnya kita tidak berubah, ya, bisa kita bayangkan ketika tidak berubah, ya. Contoh sekarang kita dituntut untuk bisa, ini contoh, ya, contoh kita dituntut untuk bisa online sekarang, sementara kita melakukan offline dengan berbagai macam resiko. Nah, itu misalnya sekarang kita bayangkan kesakitan apa yang akan terjadi ketika kita tidak berubah. Contohnya misalnya keluarga kita akan, maaf ya, akan sengsara misalnya kalau kita tidak berubah, seperti itu. Atau kita tidak akan mendapatkan pendapatan atau penghasilan kalau kita tidak berubah. Itu pain-nya, ya. Itu harus kita bayangkan. Pertanyaannya sekarang, kenapa harus dibayangkan seperti itu atau diciptakan gambaran seperti itu? Supaya nanti otak kita ini merespon, ya, merespon untuk berubah. Nah, yang keduanya, teman-teman, ya, kenapa juga sekarang harus ada pain dan pleasure, ya? Karena sekarang orang ini, kategori orang itu move, ya, bergerak itu ada yang memang dia didorong oleh kesenangan, ya, dia membayangkan kesenangan-kesenangan, ya, ada yang seperti itu. Ada juga ke orang itu, dia itu akan bergerak, ya, atau dia itu akan termotivasi untuk melakukan sesuatu ketika memang dia membayangkan kesakitan. Jadi orang itu ada dua kategori, ya, bergerak atas dasar pain dan juga bergerak atas dasar pleasure atau kesenangan. Nah, jadi kenapa harus ada konsep seperti itu? Supaya nanti ada respon dari pikiran kita, supaya mendorong diri kita seutuhnya itu bisa bergerak, ya. Jadi yang pertama tadi putuskan, kemudian yang keduanya adalah gunakan rumusan pain dan pleasure. Kemudian juga yang ketiganya yaitu kita harus berani untuk merusak pola-pola yang menghambat ketika kita menciptakan, ketika kita ingin melakukan pola baru, ya. Contohnya pola yang menghambat, misalnya, ya, kebanyakan ketika kita ingin melakukan aktivitas baru atau kebiasaan baru itu adalah rasa malas, misalnya, itu pola yang menghambat. Ya, betul, ya, karena kita ini bukan berarti tidak bisa melakukan sesuatu, tapi yang menghambat kita kadang-kadang kita tidak tidak mau untuk melakukan sesuatu, jadi terhambat oleh rasa malas. Nah, jadi rumusannya di sini untuk bisa merusak pola malas tadi, yaitu dengan cara, ya, kita lawan rasa malasnya, teman-teman, ya. Ketika misalnya kita akan melakukan aktivitas online, saya contohkan online saja, kita melakukan aktivitas online, misalnya kita membuat promosi dan lain sebagainya via online, ya, pasti ada yang buat apa sih, ya, atau misalnya, ya, dengan berbagai macam alasan-alasan negatif, pada akhirnya dia tidak bergerak, ya. Kemudian juga dia malas untuk hanya sekedar mengetik, misalnya dia malas juga untuk menghubungi orang lain via WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, rasa malas seperti itu yang akhirnya tidak membuat dia menciptakan pola baru, padahal dia sendiri tahu bahwa dengan menciptakan pola baru akan terdapat kesenangan-kesenangan yang mungkin di kemudian hari dia dapatkan. Atau bahkan dengan dia tidak melakukan pola baru, sebetulnya rasa sakit akan dia dapatkan karena dia tidak bisa adaptasi terhadap situasi dan kondisi yang baru. Ya, begitu, teman-teman, ya. Jadi kita harus mencoba merusak pola yang menghambat kita, ya, terutama rasa malas sebetulnya, ya. Kemudian yang selanjutnya kita harus menciptakan alternatif baru, ya. Contohnya misalnya alternatif baru ini ketika kita sudah memutuskan kebiasaan baru, ya, kita harus bisa dan mau dalam setiap harinya, harus bisa dan semangat dalam setiap hari kita harus menciptakan alternatif-alternatif baru. Misalnya kegiatan-kegiatan kecil, ya, yang mendorong supaya kebiasaan baru kita ini tercipta. Nah, kebiasaan-kebiasaan kecil di sini, ya, simpel-simpel saja, rekan-rekan. Suatu hal yang bisa kita lakukan untuk bisa mendorong kebiasaan baru yang ingin kita capai. Contoh tadi misalnya kita ingin bergerak dalam penjualan online. Kebiasaan barunya apa? Ya, kita menyapa misalnya teman kita via online,
atau kita coba posting-posting sedikit misalnya di Facebook, Instagram dan lain sebagainya, atau kita di status-status yang kaitannya di status WhatsApp misalnya seperti itu. Artinya kita menciptakan alternatif baru, sehingga nanti lambat laun itu akan menciptakan kebiasaan baru dalam diri kita. Cuman pertanyaannya sekarang, kita sekali lagi harus bisa merusak pola lama, harus bisa merusak pola yang menghambat terciptanya perilaku baru, terciptanya kebiasaan baru tersebut. Ya, balik lagi ke sana. Kemudian yang kelima yaitu visualisasikan. Ya, jadi maksudnya visualisasikan seperti ini, gambarkan ya dalam bentuk visual bahwa kita ini sudah melakukan pola baru, ya, atau kebiasaan baru. Jadi visualisasikan kita sudah menciptakan kebiasaan baru. Apa fungsi dari visualisasi tersebut? Ya, bawah sadar kita ya tidak bisa membedakan antara kenyataan dan imajinasi. Jadi bawah sadar kita atau pikiran kita menganggap bahwa apapun yang kita bayangkan sebetulnya itu sudah kita lakukan. Nah ini ya uniknya bawah sadar kita, uniknya pikiran kita. Jadi pentingnya visualisasi, misalnya sebelum tidur kita membayangkan bahwa kita ini sudah menjadi seorang penjual online yang baik. Kemudian juga misalnya pada saat bangun tidur juga kita memvisualisasikan ya. Jadi kita juga harus ada keberanian untuk memvisualisasikan ya. Jadi tapi ada juga memang kebanyakan orang yang menganggap buat apa kita membayangkan seperti itu, buat apa kita memvisualisasikan seperti itu. Itu kan hanya berimajinasi saja. Teman-teman jangan lupa bahwa imajinasi itu bisa berpengaruh dalam kehidupan kita ya. Tanpa rekan-rekan sadari sebetulnya hampir 80% kita pada hari ini adalah hasil dari imajinasi kita di masa lalu. Ya, jadi visualisasikan ya, visualisasikan secara positif bahwa kita sudah berhasil di dalam perilaku baru kita. Ya, jadi ini penting sekali. Kemudian yang keenamnya, teman-teman semua, yaitu uji diri kita sendiri. Ya, maksudnya diuji ini adalah tantang diri kita sendiri untuk mulai bertindak. Jadi kita tentukan kapan kita bertindak, ya. Kalau perlu sekarang juga kita bertindak, ya. Nah, dengan adanya tindakan-tindakan kecil seperti itu, ya kita tentukan, kita uji diri kita tantang diri kita, ya secara otomatis nanti pikiran kita, kemudian juga jiwa kita akan tergerak juga untuk bergerak dan menciptakan sebuah kebiasaan baru. Teman-teman semua, ya. Sesuatu yang besar ya, sesuatu yang besar tentunya memang dirangkai atau dibangun dari hal-hal yang kecil. Makanya teman-teman semua uji diri kita, tantang diri kita untuk melakukan tindakan-tindakan kecil yang mendukung nanti terhadap tujuan kita, mendukung terhadap keinginan kita untuk menjadi seorang yang baru dengan diri yang baru, misalnya dengan perilaku juga yang baru. Oke, teman-teman semua ya. Ambil santai saja ya. Tadi sudah kita bahas berbagai tahapan ya atau langkah-langkah supaya kita bisa menciptakan perilaku baru, supaya menciptakan pola baru ya. Kita harus ingat bahwa kita hidup di dunia ini, kita hidup dalam kehidupan sosial seperti ini senantiasa berubah tentunya ya. Nah, untuk bisa menyiasati, untuk bisa adaptasi terhadap situasi dan kondisi yang berubah, tentunya kita juga harus berubah menuju ke perubahan yang lebih baik, teman-teman ya. Saya rasa di sini teman-teman juga bisa melakukannya step by step saja dari hal-hal kecil yang bisa rekan-rekan lakukan. Tapi tentukan mulai hari ini tujuan rekan-rekan sekarang ingin jadi seperti apa. Oke, rekan-rekan atau teman-teman semua, terima kasih ya masih bersama saya di video singkat ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Sekali lagi, kalau dirasa bahwa video singkat ini bermanfaat untuk rekan-rekan semua, silakan rekan-rekan juga bisa sebarkan kepada yang lain. Mudah-mudahan kita bisa menjadi penebar berkah bagi masyarakat, penebar berkah bagi orang lain. Terima kasih teman-teman semua. Dari saya Roni Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.